Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di YouTube channel Firman Panipahan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Kali ini saya ingin membahas KM50 gitu ya. Kalau kita sekarang itu membuka di Google KM50, maka dengan kecerdasan Google akan menampilkan beberapa pertanyaan yang sering muncul, yang paling banyak dipertanyakan oleh para googling ya, googliger googliger barangkali ya, bahwa pertama ada kasus KM50 itu kasus apa sih, yang kedua siapa pembunuh kasus KM50 ya. KM50 apa sih, nah, itu ada juga yang bertanya seperti itu. Yang terakhir, yang pencarian paling banyak yang terakhir, yang keempat, apakah kasus KM50 sudah selesai. Nah, kali ini saya akan mengulas ya dengan pengetahuan Google, dan saya juga akan mengomentari sesuatu yang saya tahu saja, yang tidak saya tahu saya akan skip gitu ya. Pertama, KM50 itu kasus apa? Kasus KM50 merupakan tragedi tewasnya 6 anggota Laskar Forum Pembela, bukan forum tapi Front Pembela Islam ya, ketika itu Front Pembela Islam ya, atau FPI, pada Senin dini hari 7 Desember 2020 dini hari itu ya. Mereka tewas ditembak personel polisi di jalan tol Cikampek kilometer 50. Jadi kejadiannya di KM50 tol Cikampek, makanya disebut kasus KM50 begitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, siapa pembunuh kasus di kasus KM50 itu ya. Di sini Google juga menjawab bahwa dissenting opinion Hakim Agung Disnayeti sebut kasus KM50 pembunuhan. Mahkamah Agung atau MA melansir putusan kasasi kasus peristiwa penembakan di KM50 dengan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ifda M. Yusmin Oharela. Jadi ada dua pelaku ya, itu menurut Google ya. Google tidak salah, Google sesuai dengan apa yang terjadi, dengan fakta realitas yang ada di berita-berita yang diberitakan oleh media ya. Kita ketahui Bribtu Fikri dan Ifda ini sudah bebas, sudah dibebaskan kemarin ya. Nah, ini yang pertanyaan ketiga, KM50 apa sih? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan tadi. Kita baca aja apa itu kasus KM50. Kasus KM50 adalah kasus penembakan kepada sejumlah anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 tol Cikampek. Kasus KM50 ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang sempat menghebohkan masyarakat sebab cukup panjang penanganannya. Ya, menurut saya heboh itu bukan karena kasusnya yang panjang ya, tapi justru kasusnya menjadi sederhana kalau ditangani oleh polisi ya. Penembaknya dianggap 2 orang, padahal beberapa mobil waktu itu kan disederhanakan semua. Tidak, hebohnya itu bukan karena kasusnya yang cukup panjang gitu. Hebohnya adalah masyarakat menjadi takut terhadap polisi. Efek polisi itu sangat luar biasa. Masyarakat nggak mau lagi jadi khawatir gitu ya. Padahal polisi itu adalah salah satu petugas negara untuk menertibkan ya, untuk menjaga keamanan. Tapi masyarakat menjadi takut asal tembak saja. 6 laskar itu luar biasa. 6 orang itu ditembak dalam satu kesempatan, itu luar biasa. Nggak nyampe beberapa jam selesai, 6 orang mati. Jadi orang takut. Jadi hebohnya itu orang karena takut terhadap polisi. Ada dampak psikologis yang luar biasa ya. Itu menurut saya.
bukan karena penanganannya yang panjang. Bahkan sekarang kan dianggap selesai gitu kan, tapi kemudian Polri eh, membuka kembali kesempatan untuk kasus KM 50 bisa digelar kembali ya, dengan syarat-syaratnya pasti. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, apakah kasus KM 50 sudah selesai? Teddy juga menegaskan. Teddy itu salah satu dosen ya di UI atau di UGM gitu ya, dosen filsafat kalau nggak salah, yang pernah dipermalukan oleh Rocky Gerung di acara ILC. Dia bilang Teddy itu adalah asisten dia gitu. Oke. Teddy juga menegaskan kasus KM 50 sudah selesai secara hukum. Oke. Dalam kasus itu, polisi yang melakukan penembakan terhadap anggota Laskar FPI juga sudah dibebaskan dari tuntutan. Ya, ini menurut Teddy ya. Teddy juga menyampaikan satu hal yang normatif, bahwa ada penyelenggaraan hukum ya, kemudian ada yang dituduh sebagai pelaku ya, dan kemudian sudah dibebaskan, dan itu semua benar. Tapi apakah kasus KM 50 sudah selesai? Nyatanya belum selesai. Kenapa begitu? Karena belum terungkap siapa tokoh intelektualnya. Enggak mungkin itu hanya terjadi 2 orang gitu kan. Kemudian beberapa barang bukti yang disodorkan oleh polisi ketika itu juga masih dipertanyakan gitu kan. Apakah benar eh, Laskar itu memiliki senjata api gitu kan. Nah, ini luar biasa. Ini masih dalam tanda tanya. Mungkin ada juga nanti orang yang bertanya, kenapa KM 50 yang dibahas di YouTube channel ini? Kenapa tidak bahas Munir? Kenapa tidak bahas 98? Alasan saya sangat sederhana, bahwa di tahun 2004 itu kejadian Munir saya masih SD. Kemudian tahun 98 saya belum sekolah. Nanti kalau saya ngomong soal itu, maka banyak yang nyinyir. Ketika itu kan kamu masih anak-anak, ngapain kamu bahas itu? Tahu apa kamu soal 98? Gitu kan. Jadi nggak menarik lagi. Saya bahas ini saja. Jadi kesimpulannya adalah, pencarian terbanyak itu, apakah kasus KM 50 sudah selesai? Tentunya belum. Itu.